tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender. Dan keenam adalah meningkatkan pelayanan publik. 10 program peningkatan kesejahteraan. Pertama, meningkatkan kelas dan status jalan pembangunan jalan baru. Yang kedua, percepatan pembangunan infrastruktur listrik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih. Yang keempat, percepatan pembangunan infrastruktur dan percepatan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan perumahan. Yang kelima, penguatan nilai-nilai agama dan budaya. Yang keenam, peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga. Ketujuh, peningkatan perlindungan kesejahteraan sosial dan kepastian hukum. Dan kedelapan, peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup, sumber daya air dan lahan. Kesembilan, peningkatan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik. Dan 10, meningkatkan perekonomian daerah dengan percepatan pembangunan sentra-sentra ekonomi berbasiskan potensi lokal. Untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat, serta menuju Saralangun berdaya saing, langkah yang akan kami tempuh: pertama, meningkatkan program P2DK dari 200 juta menjadi 500 juta per desa. Kedua, mendorong pengembangan industri hilir, CPO dan karet dan komoditas lainnya. Dan ketiga, mendorong percepatan pembangunan pabrik tapioka berkapasitas 500 ton per harinya. Keempat, pembangunan industri kecil dan menengah, sentra-sentra industri potensial. Dan kelima, mendorong percepatan pembangunan pabrik semen Batu Raja dan juga PLTU di Kabupaten Saralangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda sudah menyimak penyampaian visi misi dari masing-masing pasangan calon. Kita boleh berikan tepuk tangan sekarang. Kita akan jeda dan di segmen berikutnya kita akan masuk ke bagian penajaman visi misi. Kita kembali sesaat lagi. Ingat, 15 Februari 2017 kita ke TPS, coblos pilihan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kabupaten Saralangun, mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saralangun pada tanggal 15 Februari 2017. Dan gunakan hak pilih Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jajaran Polres Saralangun dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Saralangun dengan kemajemukan suku dan agama yang ada di Kabupaten Saralangun. Kita satukan tekad dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban pemilihan Bupati Kabupaten Saralangun 2017 dalam keadaan aman dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Saralangun, mari kita awasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saralangun tahun 2017 agar terciptanya pemilihan yang berkualitas dan bermartabat. Dari Bawaslu kita selamatkan pemilu Indonesia. Mari kita awasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saralangun tahun 2017 agar terwujudnya pemilihan yang bersih, Demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Dari Bawaslu kita selamatkan pemilu Indonesia. Negara yang sukses. Negara Saralangun. Ini potret bukan sembarang potret, inilah potret TPRI Jambi. Ayo, Ayo memilih suaramu
pastikan Anda terdaftar dalam DPT. Ayo datang ke TPS. Ingat, 15 Februari 2017. Suaramu adalah nasibmu. Pahami visi misi calon pilihanmu untuk masa depan Sarolangun. Pilkada sukses. Pilkada Sarolangun. Cabai di beberapa. Tingginya angka konsumsi hewan, adanya laporan dan kategori masih keluar. Kunjungan ke sekolah. Beragam informasi penting dan menarik ada di sini. Disajikan secara cepat dan faktual. Netral dan independen. Lugas dan berimbang. Tertangkap tangan tengah melakukan Dengan antar perguruan tinggi yang kian berat. Mengatakan penyelesaian terhadap persoalan limbah perusahaan. Jambi dalam berita. cerdas dan mencerahkan. Informatif dan solusional. Jambi dalam berita hadir setiap hari. Pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Saksikan terus kami hanya di TVRI Jambi, televisi punya kita. Dalam bagian ini, karena tadi dalam bagian sebelumnya kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1, maka dalam bagian ini bergantian kesempatan pertama bagi pasangan calon nomor urut 2. Tadi dinyatakan dalam visi misi masing-masing kandidat keinginan untuk meningkatkan daya saing. Daya saing kalau memiliki potensi sumber daya alam yang baik tentu merupakan sebuah berkah. Tapi berkah terbaik biasanya adalah manusianya. Adalah sumber daya manusianya. Jangan sampai kemudian pembangunan berkejaran dilakukan, tetapi masyarakat hanya menjadi penonton, masyarakat tidak mendapatkan berkah anugerah dan malah kemudian menjadi dalam tanda petik korban dari pembangunan. Nah, bagaimana memastikan pembangunan SDM sehingga keinginan memajukan Sarolangun yang berdaya saing bisa menjadi relevan. Waktu 4 menit kami berikan yang pertama kepada, waktu 1 menit kepada calon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan dan juga memacu, yaitu menuju Sarolangun yang berdaya saing, kata kuncinya adalah hilirisasi, industri yang hilir. Sarolangun memiliki potensi yang cukup beragam. Ke depan, insya Allah, kita akan mengadakan yaitu satu hilirisasi daripada produk-produk hilir daripada potensi Kabupaten Sarolangun yang telah kita miliki hari ini. Dan insya Allah sesuai dengan program yang saya sampaikan tadi, itu adalah mendukung segala urusan dengan hubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Kami ambil contoh bahwa saat ini sedang dalam proses pembangunan pabrik tapioka. Ini adalah satu alternatif baru bagi masyarakat Sarolangun dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat karena turunnya harga karet dan harga sawit pada saat ini. Untuk itulah kami bertekad ke depan. Insya Allah melalui dengan keunggulan daerah Sarolangun seperti ini, insya Allah kami bisa untuk melaksanakan program-program yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Waktu habis. Kesempatan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. 1 menit. Terima kasih Bu. Dalam menuju Sarolangun yang berdaya saing, menurut kami yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan tata kelola pemerintahan. Karena bagaimanapun bagus fisik atau SDM yang kita bangun, kalau manajemen pemerintahan tidak beres, saya kira itu omong kosong. Makanya kami memprioritaskan pertama adalah bagaimana menata ulang masalah tata kelola sampai ke desa-desa, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Karena kuncinya di situ, SDM tanpa ada suatu sistem, suatu mekanisme, suatu pengawasan yang bagus, terutama dalam rekrutmen pejabat, ini harus kita beresin.
Jadi intinya, untuk kita dapat menyaingi daerah lain, tata kelola pemerintahan harus kita bereskan dulu. Sekira demikian. Masih ada 5 detik, cukup? Kita berikan tepuk tangan kepada masing-masing pasangan calon. Sekarang ada waktu 4 menit. Tadi kalau dimulai dari pasangan calon nomor urut 2, sekarang saya pindah kesempatan pertamanya untuk pasangan calon nomor urut 1, nanti baru oleh 2. Nah, tadi sudah digambarkan oleh masing-masing pasangan calon soal penekanan. Penekanan yang akan dilakukan untuk tujuan yang sama-sama baik menuju Sarawangun berdaya saing. Lalu memastikan keberlanjutan, karena kita tahu pembangunan itu selalu memiliki 2 sisi. Di sisi ada sebuah berkah, di sisi lain bisa jadi sebuah bencana. Kita akan spesifik soal isu lingkungan. Isu lingkungan mengenai peti, penambangan emas tanpa izin. Kita melihat bahwa kondisi, namanya juga tanpa izin Pak, begitu ya. Sehingga ada kondisi lingkungan yang berbahaya, ada juga kondisi manusia yang terlibat di dalamnya yang membahayakan. Nah, bagaimana memastikan pembangunan yang berkelanjutan terutama dari sisi lingkungan, karena kita tahu biasanya pemerintah itu ingin mengejar PAD, tetapi di sisi lain juga ada faktor lingkungan yang menentukan masa depan, bukan 5 tahun, 10 tahun, tapi masa depan jangka panjang sebuah daerah. Nah, waktu 4 menit yang pertama saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih Bu. Memang di dalam kita membangun, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama dari aspek ekonomi, yang kedua dari aspek teknologi, yang ketiga dari aspek lingkungan. Artinya apa? Walaupun kita membangun hanya untung ekonomi, kemudian teknologinya bisa kita capai, tapi merusak lingkungan, saya kira itu tidak baik. Oleh itu maka, kita sudah tahu semua bahwa pembangunan harus berwawasan lingkungan. Saya selalu katakan, alam silahkan diambil hasilnya. Emas harus diambil, tapi alam jangan dirusak. Ini prinsip wawasan lingkungan. Apalagi kita berada di kawasan hulu. Jadi kalau Ibu lihat, Kabupaten Selangor itu memanjang dari hulu ke hilir. Sebagian penduduk tinggal di sepanjang das sungai. Jadi penanganan lain, makanya kita nyusun konsep, ada penanganan daerah atas, tengah, dan hilir. Nah, ketika kawasan ini mesti beda penanganan, beda fokus pembangunan. Karena kita bagaimanapun juga, kawasan atas ini merupakan catchment area, tangkapan air, kemudian inilah yang mengalir sampai ke Muaro Jambi. Jadi fungsi air kita tahu semua, 70% dari tubuh kita adalah berasal dari air. Kalau kita lihat sekarang, oke, orang banyak dapat emas, tapi kondisi air sangat memprihatinkan kita. Nah, ini harus kita stop itu. Jadi ekonomi bisa kita capai di situ, teknologi mungkin bisa dengan alat, tapi merusak lingkungan sekira ini tidak baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua, sesuai dengan masalah lingkungan, kita ini kan akan membangun bukan untuk masa sekarang, tapi kita juga membangun untuk mungkin 10 tahun, 50 tahun ke depan. Nah, oleh sebab itu maka, apapun yang kita buat sekarang harus berjangka panjang. Tidak boleh kepentingan sesaat. Contoh misalnya, ada satu pabrik yang akan dibangun di daerah ini. Saya tahu persis itu. 2013 mereka sudah masuk ke sini, tapi sampai sekarang tidak terwujud. Saya kira ini juga harus hati-hati kita. Kita harus hati-hati. Kenapa saya kata hati-hati? Karena ini berada di kawasan atas, di kawasan atas. Kita tidak melarang, tapi harus kita betul-betul kita jamin lingkungan jangan sampai rusak. Jadi saya kira hal-hal yang lain dalam kita menuju Selangor yang berdaya saing, mungkin faktor yang paling menentu adalah masalah infrastruktur. Nah, kami sudah menyusun sebuah rencana kerja, infrastruktur ini harus kita benahi. Yang pertama adalah di pusat-pusat pemerintahan, di pusat-pusat kecamatan, saya katakan sampai ke desa. Kemudian tidak kalah penting adalah menuju ke sumber-sumber daya alam kita yang bisa kita eksploitasi untuk kita buka lapangan kerja akan meningkatkan daya saing untuk daerah-daerah lain. Jadi kita sangat optimis bahwa Selangor ini kaya akan sumber daya alam, tapi kita tetap memperhatikan masalah lingkungan, harus kita hati-hati untuk memberikan izin dalam berusaha. Jadi tata kelola pemerintahan, berwawasan lingkungan, infrastruktur,
menurut saya adalah suatu hal yang harga mati harus kita tangani, karena harus kita lihat pembangunan harus berjangka panjang, tidak boleh berjangka sesaat, keuntungan yang kita peroleh sesaat, tapi jangka panjang yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita di kemudian hari. Saya kira ini yang penting untuk angkat. Masih ada 20 detik, mau dipakai atau sudah? Kemudian yang ketiga, tidak kalah penting, ya sumber daya manusia. Jadi kalau infrastruktur sudah terbaiki, kondisi alam sudah perbaiki, tidak kalah penting adalah sumber daya manusia yang harus kita benahi. Kita beralih. Sekarang 4 menit untuk pasangan calon nomor urut 2. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Nampaknya ini debat antara bupati dan bupati ini. Pak Madel dengan saya ini. Saya terima kasih. Tadi ada tambahan sedikit bagi saya. Kita memang memerlukan pertumbuhan ekonomi yang baik. Sustainable development adalah isu sangat penting pada saat ini. Bahwa pembangunan ini dilaksanakan. Kesejahteraan masyarakat wajib kita perhatikan. Tapi tidak kalah pentingnya lingkungan juga harus dilestarikan. Sarolangun memiliki potensi alam yang cukup beragam. Kita juga merupakan sumber air bagi Provinsi Jambi. Kita juga memiliki hutan lindung yang cukup luas. Maka program kami ke depan tidak ada lain. Sarolangun masyarakatnya harus sejahtera, tetapi lingkungannya tetap terjaga dengan baik. Antara lain adalah dengan menegakkan aturan-aturan. Menegakkan aturan dan pengawasan. Kita sudah memiliki untuk melaksanakan itu. Ke depan tinggal kita efektifkan saja bersama-sama dengan semua stakeholder bagaimana Sarolangun ini harus maju dengan kondisi alam yang baik, masyarakat tetap sejahtera, tapi lingkungannya tetap terjaga dengan baik. Dan ini merupakan isu yang sangat penting pada saat pembangunan akhir-akhir ini. Kami banyak sudah berjalan, 5 tahun, sudah 7 tahun memperhatikan lingkungan Sarolangun. Ada beberapa daerah yang betul-betul itu menjadi inti dan dipelihara bukan hanya untuk Provinsi Jambi, seperti mata air kita di Batang Asai. Kita memiliki suatu potensi yang cukup baik, hutan juga yang cukup baik. Nah, ke depan program-program tadi yang kami sampaikan tadi, dengan tadi memanfaatkan fasilitas, infrastruktur diperbaiki, listrik, dan jangan lupa yaitu bagaimana mesejahterakan masyarakat di sekitar lingkungan yang perlu dilestarikan tadi. Kita memiliki hutan. Sekarang banyak program, ada hutan kemasyarakatan yang sedang dibangun. Ada kita memiliki hutan adat, lebih kurang 9 lokasi hutan adat di Sarolangun. Sehingga Sarolangun ini mendapat penghargaan dari nasional. Kita juga paru-paru dunia. Batang Asai ini salah satu luas hutan yang terbanyak di Provinsi Jambi yang merupakan harus dilestarikan. Maka ke depan, pemimpin Sarolangun ke depan wajib melestarikan ini dengan baik. Tapi bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan tidak merusak lingkungannya. Program-program kami insya Allah akan mendukung perbaikan itu. Contoh kalau untuk penambangan emas, itu sudah kita pada akhir masa jabatan kami, kita sudah bersepakat dengan Bapak Gubernur, dengan seluruh para bupati di Provinsi Jambi. Bahwa akan dikeluarkan peraturan daerah untuk pengelolaan emas sesuai dengan aturan yang ada. Ini akan diawasi secara baik. Dan itu janji Pak Gubernur, karena kewenangan dari ISDM ini sudah beralih ke Provinsi Jambi, kita para bupati hanya mendorong, mengawasi nanti pelaksanaan dari perda yang akan diterbitkan oleh Provinsi Jambi. Insya Allah kami yakin masyarakat Sarolangun bisa sejahtera dengan emasnya, tapi lingkungan kita tetap terjaga. Mungkin itulah niat kami untuk membahagiakan rakyat kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 30 detik akan digunakan atau cukup? Baik, cukup rupanya. Kita berikan aplaus untuk masing-masing pasangan calon. Suasana malam hari ini semakin hangat, kita baru masuk ke bagian yang kedua. Di bagian ketiga kita akan melanjutkan dengan pertanyaan bagi masing-masing pasangan calon. Bagi Anda yang di rumah tetap saksikan untuk mempertimbangkan siapa yang akan Anda pilih tanggal 15 Februari nanti. Kita kembali sesaat lagi. Ayo memilih
Pastikan Anda terdaftar dalam DPT. Ayo datang ke TPS. Ingat, 15 Februari 2017. Suaramu adalah nasibmu. Pahami visi misi calon pilihanmu untuk masa depan Sarolangun. Pilkada sukses. Pilkada Sarolangun. Konco-konco kita, kanti-kanti kita, selamat menyaksikan. Ingat, 15 Februari 2017 kita ke TPS, coblos pilihan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun, mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun pada tanggal 15 Februari 2017. Dan gunakan hak pilih Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jajaran Polres Sarolangun dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun dengan kemajemukan suku dan agama yang ada di Kabupaten Sarolangun. Kita satukan tekad dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban pemilihan Bupati Kabupaten Sarolangun 2017 dalam keadaan aman dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun, mari kita awasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun tahun 2017 agar terciptanya pemilihan yang berkualitas dan bermartabat. Dari Bawaslu kita selamatkan pemilu Indonesia. Mari kita awasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun tahun 2017 agar terwujudnya pemilihan yang bersih, demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Dari Bawaslu kita selamatkan pemilu Indonesia. Pilkada sukses. Pilkada Sarolangun. Daulat suara anak negeri, bukan celoteh, tapi aspirasi. Sumbangkan pikir, dermakan bakti. Demi kejayaan, tanah pertiwi. Banyak masalah yang terjadi. Dinamika negeri tak bisa dihenti. Tak perlu alergi. Mari duduk dan diskusi. Samakan persepsi, bangun sinergi. Setiap masalah, ada solusi. Kami merengkuh partisipatif, agar rakyat tidak permisif, menata pikir dalam naratif dari perspektif yang objektif. Dana DBH, dana DAK dan sebagainya, termasuk yang 3 tahun terakhirnya dana desa. Jadi, investasi juga akan mengalami kelambatan. Sehingga 3,7 itu menjadi 3,6. Kita kembali lagi, dan bagi Anda pemirsa di rumah yang baru saja menyalakan televisinya, hadir di depan layar kaca menyaksikan TVRI Jambi, Anda menyaksikan debat publik calon Bupati dan calon Wakil Bupati Sarolangun periode 2017-2022. Ini adalah bagian yang ketiga. Kami betul-betul mengapresiasi semangat yang terus dijaga oleh para pendukung masing-masing pasangan calon. Tepuk tangan untuk Anda yang luar biasa. Di bagian ketiga ini,
akan ada waktu 2 menit bagi masing-masing pasangan calon. Jadi tadi di bagian akhir, yang kesempatan pertama adalah pasangan nomor urut 1, sekarang kembali lagi ke pasangan nomor urut 2 yang pertama. Saya akan bertanya, sekali lagi ini adalah hasil rangkuman dari materi yang disusun oleh 5 orang tim pakar. Ini mengenai Undang-Undang Desa dan Dana Desa. Dalam perjalanan saya, tadi ke sini saya membuka sarolangun.kab.go.id. Sebagai daerah otonom yang masih remaja, boleh kita katakan, usianya baru 17 tahun, kalau manusia itu adalah remaja yang sedang terus bertumbuh menuju kedewasaan. Nah, dana desa ini sebagai suplemen penggerak pembangunan dan sebetulnya memposisikan desa sebagai subjek dan objek pembangunan yang penting masa depan. Tetapi bagaimana kemudian memastikan bahwa desa, terutama perangkat desanya bisa memanfaatkan secara optimal tapi juga tetap aman kalau kita melihat dari aspek hukum, sehingga mereka tidak kemudian diduga atau melakukan penyelewengan atas apa yang dititipkan kepada desa tersebut. Baik, waktu 2 menit saya berikan kesempatan pertama bagi pasangan calon nomor 2, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kami telah melaksanakan program yang pro desa ini sudah hampir 5 tahun. Dan mempunyai pengalaman yang cukup berhasil. Program P2DK yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah inilah satu program yang cukup berhasil dengan pengawasan yang baik dan itu bisa dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang lebih. Nah, ke depan program ini akan kami tunjang terus. Di lain pihak, Sarolangun ini juga cukup dikenal. Kepala desa ini hampir setiap tahun ini dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis terhadap bagaimana cara mengadministrasi, cara melaporkan dan segala macamnya. Nah, tentu ini penegakan hukum adalah sangat penting. Nah, ke depan ini akan terus kita tindak lanjuti. Bagaimana agar membina semua aparatur desa ini agar memberi sumbangsi dan sebagai tokoh pembangunan di desanya yang memberi contoh yang baik melalui tertib administrasi, melalui contoh-contoh pelaporan sistem pemerintahan yang baik. Insya Allah kami akan terus berjuang untuk bagaimana meningkatkan para aparat desa kita ini untuk maju. Sama dengan aparat kabupaten. Yang penting bagaimana kita mengemas dan melatih para kepala desa ini. Insya Allah kita punya kemampuan untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia dari seluruh aparat desa kita.